Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeffy Ansori dari Program Studi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi etika profesi biomedis dengan judul Menjaga Kualitas Perawatan Kesehatan. Karena teknik biomedis berperan krusial dalam perawatan kesehatan. Keahlian kita mempengaruhi keselamatan dan kesejahteraan pasien. Etika profesi memastikan kita menjalankan tugas dengan bertanggung jawab dan berintegritas. Untuk menciptakan fasilitas pelayanan yang baik, diperlukan prinsip-prinsip etika dari tenaga medis. Prinsip-prinsip etika tersebut meliputi integritas, kompetensi, tanggung jawab, kerahasiaan, dan keadilan. Prinsip etika yang pertama adalah integritas, yang artinya setiap pelayan tenaga medis harus selalu jujur dan transparan dalam pekerjaannya. Jangan menyembunyikan informasi penting yang dapat membahayakan pasien. Contohnya, melaporkan kerusakan alat medis segera, walau hal itu mungkin menyebabkan keterlambatan perawatan. Yang kedua adalah kompetensi. Jadi setiap pelayan tenaga medis harus tetap memperbarui atau mengupgrade pengetahuan dan keterampilannya. Jangan melakukan tindakan di luar kemampuan. Contoh, hanya melakukan perawatan atau perbaikan alat medis sesuai dengan pelatihan dan sertifikasi. Tiga yaitu tanggung jawab atas tindakan dan keputusan, akui kesalahan dan cari solusi. Contohnya, jika terjadi kesalahan dalam perawatan alat, segera laporkan dan cari cara terbaik untuk memperbaikinya. Keempat, yaitu kerahasiaan. Lindungi informasi pasien dan data medis. Jangan membocorkan informasi kepada pihak yang tidak berwenang. Dengan menggunakan password yang kuat untuk melindungi data pasien dan mengikuti prosedur keamanan data rumah sakit. Dan yang terakhir adalah keadilan. Berikan layanan yang adil dan merata kepada semua pasien, tanpa adanya diskriminasi, dengan memberikan perawatan yang sama baiknya kepada semua pasien, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi mereka. Berikut adalah bentuk kasus pelanggaran etika profesi nyata, khususnya yang ada di Indonesia. Berikut adalah kasus yang melibatkan Dr. Jane, spesialis radiologi, yang dilaporkan ke polisi karena membocorkan hasil rekam medis pasien terduga COVID-19 melalui media sosial. Ini merupakan pelanggaran etika profesi karena melanggar kerahasiaan pasien yang merupakan prinsip dasar dalam praktik kedokteran. Tindakan Dr. Jane dianggap tidak profesional dan dapat merugikan pasien. Selain itu, juga ada kasus pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh perawat dengan membuat konten video berjoget di rumah sakit saat sedang bertugas. Tindakan ini menuai kontroversi karena dianggap tidak profesional dan tidak pantas dilakukan di lingkungan rumah sakit, terutama mengingat konteks pekerjaan mereka yang menuntut keseriusan dan fokus pada pasien. Meskipun niat mereka mungkin baik atau sekedar ingin menghibur diri, tindakan tersebut bisa dinilai sebagai pelanggaran etika profesi perawatan karena dapat mengganggu konsentrasi kerja dan jika profesionalisme rumah sakit. Akhir adalah pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan di Sumatera Selatan yang melakukan siaran langsung pada media sosial TikTok saat operasi sesar. Tindakan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap melanggar etika profesi dan privasi pasien. Menyiarkan langsung prosedur medis sensitif seperti operasi sesar tanpa adanya persetujuan pasien yang jelas, merupakan pelanggaran etika dan profesionalisme. Hal ini dapat menimbulkan risiko terhadap pasien, baik dari segi psikologi maupun hukum. Untuk kesimpulannya, etika profesi sangat penting dalam teknik biomedis. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika, kita dapat memastikan kualitas perawatan kesehatan yang baik dan melindungi pasien. Mari kita selalu berkomitmen untuk bertindak etis dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kita sebagai teknisi biomedis. Sekian dari saya